Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isu apa yang paling menonjol akhir-akhir ini di dalam kehidupan orang percaya? Isu berkaitan dengan di mana Tuhan saat mereka mengalami situasi-situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kitab yang unik di dalam Alkitab, satu-satunya kitab yang tidak menyebut nama Tuhan di dalamnya. Semua kitab-kitab dalam Alkitab menyebut nama Tuhan, tapi kitab ini tidak menyebutkan nama Tuhan. Jangankan nama Tuhan, hal-hal rohani juga tidak disinggung dalam kitab ini. Tidak ada doa, tidak ada tentang firman, tidak ada tentang hukum Taurat, tidak menyebutkan tentang nabi atau imam, dan tidak ada korban atau upacara keagamaan. Itulah sebabnya di abad-abad pertama ada orang-orang yang mengusulkan supaya kitab ini dikeluarkan dari dalam Alkitab. Karena sepertinya seperti sebuah kisah sekuler, bukan sebuah kisah rohani yang tepat untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Apa nama kitab ini? Kitab Ester. Tapi kitab Ester adalah sebuah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menjawab itu tadi. Menjawab pergumulan banyak orang percaya tentang Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Apa yang kita pelajari dari Tuhan yang tidak terlihat itu dari kitab Ester. Tuhan yang tidak terlihat itu secara aktif menolong umatnya dalam kesulitan. Kalau yang pertama, Tuhan yang tidak terlihat itu menenun masa lalu kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, Tuhan yang tidak terlihat itu secara aktif menolong umatnya yang dalam kesulitan. Ini bisa kita lihat dari ancaman terhadap Mordekai, ancaman terhadap Ester, ancaman terhadap seluruh orang Yahudi yang dilakukan oleh Haman. Yang berniat untuk memunahkan semua orang-orang Yahudi hanya karena dia merasa tersinggung Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada dirinya. Nah, apa yang direncanakan Haman terhadap Mordekai dan orang Yahudi? Setelah dia tersinggung dalam Ester pasal 3 ayat 1 dan 2, Haman berniat untuk melenyapkan semua orang Yahudi di kekaisaran Persia. Terlalu kecil bagi dia untuk hanya melenyapkan Mordekai saja. Dia tidak tanggung-tanggung, seluruh orang Yahudi di kekaisaran Media Persia akan dia lenyapkan. Lalu kemudian Haman menyiapkan tiang gantungan setinggi 50 hasta atau kurang lebih 25 meter untuk Mordekai itu sendiri. Tapi kalau kita mau selidiki, sesungguhnya siapa sih Haman ini? Dari latar belakangnya kita tahu bahwa Haman ini memang musuh bagi umat Allah. Dan dikatakan dalam Ester pasal 3 ayat 1, Haman itu adalah orang Agag. Dalam 1 Samuel 15 ayat 8, Agag itu adalah Raja Amalek. Ya kan, kalau kita runut. Lalu Amalek itu adalah bangsa yang terus-menerus menyerang Israel dan berusaha untuk memunahkan Israel saat Israel berada dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Amalek adalah bangsa yang jahat dan bangsa yang memusuhi Israel umat Allah. Kita tahu bahwa Israel adalah keturunan Yakub dan Amalek itu adalah keturunan dari Esau. Ini meneruskan pertengkaran, meneruskan permusuhan dari sejak awalnya. Kita tahu bahwa Yakub dan Esau merupakan permusuhan juga kalau kita tarik ke atas antara keturunan ular dan keturunan perempuan yang melahirkan Yesus Kristus dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa maksud saya menjelaskan ini semuanya? Saya mau menjelaskan bahwa ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin supaya kita tidak berhasil, yang ingin supaya kita berhenti mengiring Tuhan, yang ingin supaya kita berhenti percaya kepada Tuhan. Pihak-pihak yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan kita. Haman-haman yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan yang tidak terlihat itu, dia tidak berdiam diri terhadap siasat iblis. Memakai orang-orang, memakai pribadi-pribadi, memakai situasi-situasi. Tuhan tidak berdiam diri kepada kita umatnya. Meskipun dia tidak nampak, tapi karyanya bekerja. Apa yang terjadi dengan Haman kemudian? Dalam kitab Ester menarik sekali.
Dia dipermalukan dengan menghormati Mordekai. Tuhan yang mengatur. Mordekai menyelamatkan nyawa raja tapi belum pernah diberi penghargaan. Saat raja bertemu dengan Haman, orang yang pernah menyelamatkan raja, harus diapakan dia? Haman merasa itu bahwa dirinya. Maka dia memberikan usulan yang sangat luar biasa. Dia harus dinaikkan ke kereta raja, dia harus mengenakan kain kebesaran dari raja. Semua orang harus sujud tunduk kepada dia saat dia berjalan. Lalu raja berkata, tepat seperti katamu, lakukan itu kepada Mordekai yang dianggap musuhnya dan yang sudah disiapkan tiang gantungan 25 meter. Haman dipermalukan. Dan bahkan dia disulakan di tiang gantungan yang dia persiapkan bagi Mordekai. Istrinya yaitu Zeres, seorang arif dan bijaksana, sudah mengingatkan dia. Di dalam pasal 6 ayat 13. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Istrinya pun melihat situasi itu. Tidak ada yang bisa Haman lakukan untuk menjatuhkan Mordekai. Karena apa? Tangan Tuhan yang membela. Tangan Tuhan yang menolong, Tuhan yang tidak nampak itu, dia masih aktif bekerja. Dia menolong umatnya dalam segala hal yang dihadapinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah beriman kepada Tuhan. Jangan sekalipun meragukan akan penyertaan Tuhan. Meskipun dia tidak terlihat oleh kita, tetapi dia hadir. Dia hadir menolong engkau. Dia hadir, dia mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan setia menjaga umatnya. Setiap musuh yang hendak menjatuhkan umat Tuhan akan berhadapan dengan dia. Hidup kekristenan adalah hidup yang bebas dari prasangka. Jangan terlalu peduli, jangan terlalu ambil hati orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Ada Tuhan yang membela kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34 yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Siapa yang dapat melawan kita? Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang sangat indah dan kiranya memberi kekuatan kepadamu. Betul, sepertinya Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi jangan ragukan, dia bekerja secara aktif untuk menolong engkau dalam segala situasi yang kau hadapi.